Hai people, di Pocil kali ini kita akan ngobrol dengan wanita hebat yang seringkali profesinya masih dipandang sebelah mata. Bersama saya, Gisela Azaria. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut ini dia Kak Elesta Aprilia. Pilot wanita cantik dan baik hati yang sudah ada di sebelah Gisel. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Gisel gimana kabarnya? Baik juga, gimana kabar di udara? Aduh, akhir tahunnya lagi banyak cuacanya kadang sering buruk ya. Kak Elesta, kesibukan saat ini apa aja nih Kak? Oke, selain sebagai penerbang, saat ini aku juga kebetulan suami aku abdi negara, aku aktif di organisasi Persit Kartika Chandra Kirana juga, dan aku juga punya satu putri di rumah. Ya, untuk sehari-hari kadang aku di rumah ya sama anak aku, gitu. Berarti adalah seorang ibu, istri, dan juga pilot. Iya. Hebat sekali Bu. Aku pengen nanya Kak, itu gimana cara bagi waktunya? Itu banyak banget loh. Ibu, istri, anak anak udah usia berapa sekarang? Anak aku sekarang usianya 2 tahun 5 bulan. Oke, Ya, baik. Dan kebetulan memang dari dia umur 3 bulan aku udah tinggal dia untuk balik terbang lagi. I see. Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Gimana tuh Kak bagi waktunya? Kalau bagi waktu ya, dari awal aku memilih profesi ini, aku memang sudah dilatih juga untuk yang namanya manajemen waktu. Gimana caranya untuk mengatur waktu supaya bisa mengatur waktu antara keluarga, antara pekerjaan, antara kegiatan lain di luar keluarga. Misalnya kayak aku ikut organisasi Persit Kartika Chandra Kirana tadi kan. Nah itu, jadi kalau untuk aku, karena aku sudah terbiasa untuk itu nggak terlalu susah Mbak untuk bagi waktunya. Awalnya pengen jadi pilot itu sebenarnya gimana ya, kalau diceritain tuh. Mau flashback sedikit ya Kalau kita? mau flashback sedikit ya, aku tuh bukan siswa yang pinter di sekolah dulu juga. Bandel, pasti tuh bandel. Sering bolos sekolah, iya. Dari IPS juga. Jadi itu sebenarnya untuk jalur ke pilot itu sebenarnya susah sih sebenarnya kan. Karena dulu salah satu yang kita tahu kan, salah satu kriteria untuk jadi pilot itu kita harus jadi dari IPA. Iya. Nah, terus saat itu kebetulan mamaku ngajak aku jemput teman anaknya, gitu loh. Anak temannya. Anak temen. Anak temannya gitu di daerah Curug sana kan. Aku diajak, ternyata anaknya itu lagi pendidikan pilot, gitu. Aku tertarik tuh di situ. Dan kalau boleh cerita lagi ya, aku tuh di situ pas waktu kelas 3 SMA, itu ada teman sekelas aku tuh yang sering bilang ke aku, kamu tuh bisa lulus sekolah aja tuh udah syukur loh, katanya gitu. Seriously? Iya, beneran. Karena aku bandel banget. Aku nggak pernah, jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah, langganan masuk ruang BP segala macam gitu. Cuman karena kata-kata itu tuh aku jadi kepengen, aku bisa Nunjukin. gitu. Okay. Aku bisa kok berubah gitu. Nah di situ tuh aku sempat kayak berpikir, kira-kira kalau aku mau lanjut kuliah, aku mau lanjut kemana nih, gitu yang cocok buat aku. Kalau misalnya aku masuk tempat kuliah biasa, otomatis misalnya itu dapat kampusnya mungkin yang jauh dari rumah, aku kan mau nggak mau harus ngekos. Yang ada aku mikirnya, wah pasti aku makin nggak karuan. Oh iya, Ya, nggak ada karena saat pengawasan. itu mungkin karena masih umur segitunya lagi Mau explore, ya, mau masih ini itu banyak coba, mau explore. coba-coba ya. Aku takutnya nanti ke bawah arus lagi gitu, keluar-keluar gitu kan. Aku mikirnya, oh aku harus nyari sekolah yang ada asramanya. Gitu, supaya walaupun aku jauh dari orang tua aku juga masih bisa dipantau gitu. Ada yang mantau aku, membantu mantau aku. Terus aku juga mikir kira-kira apa lagi nih yang cocok dengan kepribadian aku. Aku kan berani gitu loh. Dulu sering balapan motor apa segala macam, Nggak tawuran. takut ya. Iya, itu zaman dulu. Oke. Aku nyari kira-kira apa ya yang kira-kira cocok buat aku. Sempat kepikir buat jadi polisi pernah. Pernah pengen jadi tentara pun pernah gitu kan.
Nah terus pas kebetulan diajak mamaku itu, nah udah pas ngeliat wah kayaknya menarik nih, menantang nih kayak buat jadi pilot. Nah, terus akhirnya aku bilang tuh ke mamaku, mak aku pengen jadi pilot dong. Mamaku tuh nggak bolehin awalnya. Oh, Karena takut aku nggak sanggup. nggak sanggup dari segi mental untuk menuju menjadi Iya. pilot atau nggak sanggup apa nih Kak? Pertama aku susah diatur kan Mbak. Takutnya aku di tengah jalan memutuskan untuk berhenti. Karena kebetulan aku tuh saat itu daftar di sekolah pilot swasta. Oke. Yang biayanya agak Right. Mahal ya? mahal Oke, gitu. baik. Akhirnya aku ngebujuk mamaku sama papaku saat itu bilang ya udah dicoba aja dulu gitu. Memangnya di sana tuh kalau pas dilatihnya ya, pas belum jadi udah dapat license atau apa, itu sampai galak-galak banget gitu Kak? Atau gimana tuh Kak? Galak dan sistem drop out dulu. Jadi kita setiap terbang itu dapat satu stage itu 1 jam. Jadi untuk lanjut ke stage selanjutnya itu dapatnya cuma 1 jam. Jadi ketika kita nggak bisa menyelesaikan stage terbang itu dengan baik, bisa di drop out langsung. Gitu. Wow. Itu susahnya di situ gitu. Udah gitu persaingannya kan luar biasa ketat. Nah terus juga waktu itu tuh bareng aku tuh ada kurang lebih 80-an yang daftar. Berapa perempuan, berapa pria? Gitu, kurang lebih yang Kakak ingat. Kalau nggak salah ada 2 perempuan, Dua. 2 atau 3 gitu. Nah, Termasuk saya, Kakak? Ya, tapi terus diseleksi kan, itu cuman diambil 30. Dan saya sendiri perempuan di satu angkatan. Wow, keren banget. Oke. Jadi awalnya orang tua sempat ragu ya. Tapi kalau misalnya waktu itu pas udah mulai ketemu sama sekarang udah calon suami, waktu itu bagaimana tanggapannya dengan profesi Kakak? Dia mendukung. Mendukung. Iya. Dia mendukung. Dia mungkin dari beberapa orang yang pernah saya kenal dekat gitu. Dia orang yang mendukung karir saya. Justru dia dia membuat saya lebih terpacu untuk jadi lebih baik lagi di karir saya. Lo harus bisa lebih lagi dari ini. Wow. Dia selalu nyemangatin saya kalau untuk suami saya. Gitu. Oke, syukurlah ya. Jadi sampai sekarang pun Karena tetap gini, support. Mbak, yang sebelumnya itu setiap saya mungkin ada kenal dekat dengan seseorang, Iya. mereka pasti nyuruh saya berhenti kerja. Iya, nyuruh saya kalau misalnya pengen serius nih berhenti ya. Aku dulu. Berat. Ini udah kayak istilahnya belahan jiwa. Aku pekerjaan ini kayak udah soulnya udah dapet banget nih. Terus kalau harus berhenti, Di samping itu susah untuk bisa sampai di titik aku saat itu nggak gampang. prosesnya ya. Prosesnya banyak, harus ikut tes ini itu, belum lagi ada pendidikan namanya survival. Aku harus latihan bertahan hidup di hutan, di laut, segala macam. Berapa lama itu? Kurang lebih 2 minggu Mbak, gitu. Ya makanya kalau misalnya harus mengorbankan, udah gitu kan dengan biaya yang tidak sedikit ya kan, terus mengorbankan hanya demi cinta, gitu ibaratnya. Aduh, sayang banget gitu. Jadi betul. Alhamdulillahnya habis itu ketemu orang yang bisa mendukung juga. Dan saat saya waktu itu sudah jadi siswa penerbang itu kan kita ngumpul ya, ada beberapa pilot cewek dari beberapa sekolah. Itu saat itu jumlah pilot perempuan tuh belum sampai 20 orang. Oke. Belum sampai. Masih minim sekali ya saat itu. Dibanding sama sekarang alhamdulillahnya sudah hampir 200. Wow. Pilot perempuan di Indonesia. Wow. Makanya kalau saat itu memang masih jarang. Jadi gimana? Kita sebagai kaum minoritas itu punya banyak tantangan saat itu. Gitu. Banyak banget tantangan yang harus kita alami, mulai dari kita diskriminasi, segala macam. Aku penasaran banget sama itu, tapi supaya inti penasaran kita cheers dulu. Yuk. Saat usia berapa tuh Kak? Pertama kali mengendarai pesawat itu? 17 tahun.
17 tahun. Aduh, Iya. 17 tahun. Itu Aku lagi pas- se-17 doang, ini udah lagi latihan terbang. Itu aku kebetulan mulai daftar sekolah pilotnya itu posisinya masih kelas 3 SMA. Jadi pas proses pendaftarannya itu ada di bulan Januari atau Februari, Mbak. Jadi aku posisinya tuh belum UAN sama sekali. Oke. Nah, di situ aku sambil ya sekolah sambil coba ikut seleksi. Nah, alhamdulillahnya beberapa hari sebelum keluar nilai UAN itu sudah dinyatakan aku diterima. Gitu. Jadi sebelum ini deg-degannya bukan deg-degan gak dapet sekolah, tapi deg-degannya ini lulus apa enggak nih sekolah. Iya, karena itu udah keterima ya, ini UAN-nya tapi harus Iya. keterima dulu juga, udah lulus juga gitu istilahnya. Dan alhamdulillahnya waktu itu ya, entah kenapa gitu, karena aku iseng coba sana sini ya, walaupun mungkin aku sadari saat itu mungkin aku nggak sepintar teman-teman aku dan nggak serajin teman-teman aku coba ngambil PMDK. Sempet PMDK itu aku keterima di beberapa universitas juga di situ, salah satunya IPB. Makanya jadi saat itu dengan posisi aku belum lulus UAN, itu tuh aku udah, wah ini aku di sini masuk, di sini udah masuk, di sini udah masuk. Jadi udah tenang gitu loh hati saat itu. Jadi pas dapet nilai UAN keluar, udah itu aku langsung masuk pendidikan. Itu di bulan Mei posisinya. Jadi itu sama sekali aku nggak ada ikut wisuda SMA sama sekali. Karena posisinya aku udah ikut pendidikan gitu. Dan kebetulan itu pas bulan Aprilnya itu aku baru naik umur 17. Oke. Gitu. Kalau boleh kepo dikit, teman-teman gimana tuh tanggapannya ketika udah tahu kakak ada di posisi seperti itu? Pernah nggak sih kepo? Kayak tahu atau dengar selentingan gitu? Tahu, aku pernah dengar yang mereka ya pada kaget, apalagi waktu wisuda kan aku nggak ikut. Terus ada guru yang bilang dia udah keterima di sekolah pilot. Wah itu heboh. Kok bisa gitu loh. Sedangkan aku tuh dulu sekolah itu benar-benar yang banyak masalah gitu loh. Masalahnya ya bolos, sama kadang nggak ngerjain tugas segala macam. Itu tuh udah aku langganan masuk ruang BP sebenarnya. Ini aku bukan bangga ya Mbak, tapi aku menceritakan sesuatu yang kiranya apa yang sebenarnya mungkin di mata kita mustahil gitu loh. Tapi kalau ketika Allah sudah berkehendak itu bisa terjadi, bisa terjadi. Yes, Gitu. setuju banget. Nice. Lanjut Kak, aku pengen nanya, saat bergabung saat ini masih di Trigana Air ya? Masih. Masih di Trigana Air dari pertama ya, masih cinta sekali. Oke, itu pertama kali terbang kemana? Ambon. Ambon. Kebetulan Trigana Air itu maskapai yang beroperasi di wilayah Indonesia bagian timur. Dan jujur saat pertama kali aku masuk sana itu juga banyak yang kaget. Karena Indonesia Timur itu terkenal dengan wilayah penerbangan yang secara areanya itu ekstrim. Pegunungan, sangat ekstrim dari segi cuaca juga gitu. Dan banyak yang bilang kalau untuk bisa terbang di Indonesia Timur itu kita perlu punya pengalaman jam terbang dulu. Minimal berapa gitu Minimal 5.000 sampai 10.000 jam kalau nggak salah saat itu. Oke. Nah saat itu kakak udah berapa ribu tuh? Cuma jam pesawat latih 160 jam. Terus kakak terbang itu ke? Pertama itu ke Ambon. Ambon. Masih didampingi instruktur. Setelah dari Ambon aku ke Papua. Papua. Itu di bulan Desember tahun 2012. Cuacanya lagi gimana tuh Pak waktu itu? Wah luar biasa. Itu luar biasa. Itu dengan cuaca akhir tahun yang ya semua orang di penerbangan tahu cuaca di akhir tahun tuh seringnya tuh hujan. Ya hujan, angin segala macam. Terus aku pertama kalinya aku terbang membawa penumpang yang banyak. Karena aku bawa pesawat ATR-42 sama ATR-72. ATR-42 itu untuk kapasitas 40-an orang ke atas, yang ATR-72 itu 70-an. Wow, oke. Gitu. Untuk pesawatnya sendiri, selain yang menantang di cuacanya ya, alamnya, apalagi Kak yang menantang saat kakak terbang ke Ambon dan Papua itu? Selain cuaca, udah pasti areanya sih Mbak. Karena di sana tuh zaman tahun saya masuk ke Papua dulu, itu bandaranya itu nggak se-safe bandara-bandara di kota besar.
Jadi kanan kiri itu masih kayak ada yang masih ada pagernya, ada yang enggak. Jadi kadang tiba-tiba kita mau landing nih, tiba-tiba ada orang melintas. Ih, ngeri banget, Atau warga gitu ya. Iya, atau kadang ada binatang gitu. Kalau di sana banyaknya babi. Oke, Iya, babi lewat. dari itu banyak babi. Sampai aku pernah nih Mbak, aku mau landing, aku udah di final nih, sebutannya di final, itu udah tinggal dikit lagi mau mendarat. Itu tiba-tiba ada babi kucuk, berhenti di tengah gitu loh. Dan itu kelihatan jelas babinya nengok ke arah kita. Akhirnya mau nggak mau kita nggak jadi mendarat dong, kita go round. Iya. Terus gimana, maksudnya kayak ngambang aja tuh di situ di Kita gagal landing. Gagal landing. Iya. Gagal landing terus naik lagi atau Kita gimana? naik lagi, kita terbang lagi. Kita Nggak kebayang sih. sampai nunggu dari ATC itu confirm kalau landasan udah aman buat landing. Oke. Saya jadi kepo Kak, itu pas ada babi itu ada penumpang. Bawa penumpang? Itu bawa penumpang. Iya. Terus ngomongnya gimana tuh? Kita gagal landing karena ada babi atau apa? Oh, enggak. Kalau untuk prosedur untuk Siapa tahu. komunikasinya sama controller, kita sih cuman bilang Trigana bla bla bla, we are making go around. Oke. Mau naik pesawat itu kebetulan kan lewatnya dari arah depan, bisnya mereka berhenti di depan pesawat kita. Iya. Dia mungkin lihat dari bis pilotnya perempuan. Terus dia tuh pas mau masuk dia nanya ke pramugariku, Mbak itu pilotnya perempuan. Terus si pramugariku bilang, iya kenapa Bu? Saya mau tukar pesawat lain aja deh. Serius? Iya. Itu sampai saat ini ada nggak yang kayak gitu Mami? Kalau sampai saat ini sih, kalau itu kejadian yang pertama dan terakhir, kalau sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada. Udah makin ini ya, menerima ya. Apalagi mereka. rambut saya sudah pendek. Oh, waktu itu masih panjang ya rambutnya? Iya, Maksudnya rambutnya. seberapa tuh Kak waktu itu? Jadi dia Iya. sadar banget ini cewek gitu ya? Iya. Dan kalau kadang juga aku emang sengaja untuk agak nutup di kaca depan aku supaya mereka nggak ngelihat takutnya. Kadang kan ada yang mungkin penumpang yang agresif iya ya? Malah jadi ragu ya. dan mereka mungkin sebenarnya udah takut terbang gitu ngelihat ini buat mencegah gitu loh, mencegah mereka takut. Jadi kalau misalnya dibilang masih dipandang sebelah mata itu benar masih ya? Masih banget. Masih banget. Terutama kalau untuk di lingkup kerja. Tapi alhamdulillah di perusahaan aku sekarang aku punya rekan-rekan kerja yang nggak diskriminasi, nggak ada sama sekali. Cuman untuk teman-teman aku di beberapa maskapai itu mereka masih mengalami itu gitu. Ada loh sampai yang dia tuh terbang dari awal sampai dia dapat mungkin rute itu sampai 4, dia itu nggak dikasih buat bawa pesawat itu. Jadi dia cuma disuruh komunikasi terus. Ya ampun. Karena partner terbangnya nggak percaya sama dia. Aduh, itu kalau Iya. saya akhirnya udah dia cuma ngomong-ngomong doang ya kayak gitu. Iya, gitu. Oke, baik kita cheers dulu Kak. Aku penasaran apa aja prestasi-prestasi yang Kakak sudah lalui menjadi pilot. Kita cheers dulu ya Kak. Boleh. Kak mau nanya, prestasi apa aja yang udah didapat setelah saat sekolah pilot nih Kak? Prestasi apa ya? Kayak semua tuh rata. Cuman alhamdulillah saat dulu aku lulus sekolah pilot, aku dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan instruktur. Wow, oke. Instruktur terbang secara gratis dari sekolah. Kalau bahasa kerennya tuh beasiswa. Gitu. Jadi pas aku lulus dari sekolah saat itu di November 2011, itu aku langsung diminta untuk sekolah instruktur. Gak berapa lama dari situ aku langsung ngajar. Jadi aku sempat ngajar sebelum masuk di Trigana. Ngajar siswa-siswa yang baru masuk sekolah pilot. Oke, gitu. itu tentunya udah melihat track record Kakak ininya bagus, akhirnya dapatlah beasiswa itu ya. Iya. Dan setelah itu karena beberapa pertimbangan sampai jujur mama saya waktu itu berat karena ngeliat teman seangkatan saya itu tuh. Saya punya teman seangkatan, jadi waktu wisuda kebetulan itu saya ingat banget tanggal 15 November 2011 ada beberapa teman aku yang jam terbangnya kurang. Jadi mereka harus nambah jam terbang. Untuk memenuhi syarat itu ya. Oke. Sehari setelahnya wisuda. Dan
saat itu dapat kabar kalau mereka kecelakaan gitu. Jadi waktu itu mamaku agak berat juga, udahlah coba di maskapai ini aja, di airlines. Jangan jadi instruktur, jam terbang kamu kan sebenarnya bisa dikatakan ya emang jam terbang siswa gitu loh. Tanggung jawabmu berat kayak gitu. Kalau misalnya kamu baru lulus dan kamu harus ngajarin orang yang kelak juga bakal bawa banyak nyawa. Tanggung jawab kamu loh itu kalau sampai ada apa-apa. Aku mikir-mikir, oh iya juga sih. Terus aku coba-coba daftar saat itu ke beberapa maskapai dan kebetulan pas aku ke Trigana ini itu mungkin jodoh aku ya. Jadi aku baru niat aku naruh lamaran. Kok ya tiba-tiba ternyata di situ lagi mau ada walk-in interview. Pas banget ya. Ya, terus aku disuruh nunggu. Itu aku benar-benar cewek sendirian saat itu. Ada 20 orang di situ dan itu laki-laki semua, pilot lulusan pilot semua. Itu aku ditanya itu kurang lebih hampir 2 jam. Walk-in interviewnya tuh ya? Ditanyain segala macam knowledge lah tentang penerbangan. Alhamdulillahnya kok dari situ dipanggil, ikut tes, lulus di situ gitu loh. Wow. Alhamdulillah. Jadi Juli 2012 aku udah gabung di Trigana Air. Kak, dengan prestasi kakaknya sudah kakak dapatkan, pasti kan sudah melewati tahap-tahap, ada hal-hal tak terduga gitu di atas sana gitu istilahnya. Pernah nggak sih kayak ada kejadian yang kayak bikin spot jantung gitu, kayak aduh ini nyawa gue ini gitu? Ya pernah di Kalimantan. Di Kalimantan pernah itu kena clear air turbulence. Wah itu cuacanya benar-benar bersih mbak, nggak ada apa-apa. Nggak ada awan, angin juga biasa aja gitu. Tiba-tiba pesawat kita masuk turbulensi dan itu dari saat itu saya terbang 17.000 kaki. Itu kita anjlok ke 12,5-13.000. How do you feel? Rasanya gimana? Saat itu biasa aja. Serius itu biasa aja gitu. Aku cuma mikir gimana Keringet dingin gak sih? how to fly my aircraft gitu loh. Wah udah kita terbangin. Tapi pas udah nyampe, udah landing, itu baru wah tadi kita habis ini ya gitu loh. Itu baru kayak kaki tuh gemeter gitu. Jadi deg-degan dan ininya delay ya in people ya. Iya. Karena fokus aku tuh saat itu cuman ya udah gimana Solusinya dulu ya, nabangin pesawat dulu, selamat itu aja saat itu. Jadi baru benar-benar deg-degannya pas udah di bawah malah. Wah tadi kita habis ngalamin ini ya, wah untung aja gitu. Wah nggak bisa. Tapi kalau di penerbangan bahasa untung aja tuh nggak boleh sebenarnya. Oke. Nggak boleh. Serius. SOP itu masuk SOP tuh. Enggak. Kalau SOP enggak. Jangan sampai gitu loh. Jangan sebenarnya ya emang sih ada yang namanya faktor luck ada. Cuman jangan sampai kita ada di posisi itu. Iya, gitu. Betul sih. Harus segala sesuatunya sebisa mungkin diperhitungkan nih, aman ya gitu ya Kak ya. Oke, itu ritual apa aja tuh Kak yang biasa Kakak lakukan sebelum terbang? Penasaran deh ritual. Ada nggak sih ritual pilot sebelum terbang? Harus ngapain? Ada. Ngapain tuh Kak? Ini aku berbagi rahasia di sini ya. Jadi, boleh. Jadi kalau ritual aku sebelum terbang itu aku biasa muterin pesawat dulu. Muterin tuh sambil ngecek-ngecek nih, ngecek bagian luar. Tapi aku kadang tuh sambil gimana ya, aku memperlakukan dia tuh seperti makhluk hidup. Atau iya, apa? Okay. Seperti adik aku sendiri, teman aku sendiri gitu loh. Dan memang setelah itu aku diajarin sama senior aku sebenarnya. Jadiin pesawat lo itu jangan sebagai alat buat nyari duit, itu kata dia. Jadiin itu temen lo gitu loh, temen lo ibadah lah ibaratnya gitu lah. Jadi kadang aku bilang kita terbang ya hari ini jangan rusak ya atau apa gitu. Dan itu entah kenapa mungkin kayaknya efektif deh. Karena semenjak aku ngelakuin itu alhamdulillah aku terbang nggak pernah ada masalah apa-apa gitu. Itu paling aku suka
mungkin dibilang orang gila gitu kali ya. Orang kalau ngeliat gitu kan kadang aku suka ngelus-ngelus gitu. Iya. Aku kadang kalau yang ATR 72 tuh aku panggil si Semampai, yang punya 42, nama? ya aku panggil si Bogel gitu. Si Bogel. Jadi kan aku begini, Bogel, kita hari ini terbang ke Merauke dulu ya. Ntar kalau ini jangan ngambek-ngambek ya. Kita pulang sampai sini ya. Aku mau ini nanti kayak ngajak ngobrol aja gitu. Itu sih. Kak, kan sempat nih disebut-sebut sebagai pilot cantik viral di media sosial. Ada keinginan untuk terjun ke dunia entertainment nggak sih? Sempat kepikiran? Sebenarnya gini Mbak, mohon maaf ya, aku kalau bilang semua perempuan itu cantik kan ya? Iya kan, semua perempuan itu cantik. Cuman mungkin karena profesi aku ini profesi yang identik dengan laki-laki. I see. Tuh. Kalau untuk ke bidang entertainment, jujur aja enggak. Bener, serius enggak. Karena emang aku nggak ada bakat untuk itu gitu loh. Aku udah cukup menikmati kesibukan aku sekarang. Selain aku terbang, aku juga ikut organisasi itu tadi. Yes. Aku lebih nyaman dengan, ya udah sekarang udah enak lah gitu. Oke, baik. Terakhir nih Kak, boleh dong ada harapan nggak untuk diri sendiri dan penerbangan Indonesia, boleh disampaikan ke In People, harapan Kakak? Harapan untuk aku diri untuk diri sendiri semoga makin awet muda. Cering tetap glowing. Awet muda. Terus semoga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain dan sekitar aku juga. Aku bisa terus bisa menginspirasi banyak orang dengan lewat pekerjaan aku, itu salah satunya. Terus kalau mungkin untuk penerbangan Indonesia dan mungkin pilot-pilot wanita yang wanita-wanita yang berkeinginan untuk menjadi pilot tapi kayak agak nggak yakin atau apa, mungkin boleh kasih pesan. Untuk teman-teman semua yang para perempuan di Indonesia yang kepengen banget bisa jadi bagian dari pilot perempuan di Indonesia, ayo dicoba dulu. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa, gitu. Jangan jangan putus asa di awal gitu, jangan pesimis. Karena segala sesuatunya itu sudah ada yang namanya udah ada jalannya gitu loh. Kalau memang itu jalan kita pasti dimudahin sama Allah, gitu. Terus apa lagi ya, kalau untuk penerbangan Indonesia semoga semakin maju, semoga segera pulih keadaan penerbangan Indonesia. Amin. Kita setelah kemarin kita diterpa badai pandemi. Yeah. Ya semoga kedepannya makin banyak lagi insan-insan penerbangan yang mau dan semangat buat memajukan pilot wanita penerbangan di Indonesia. Amin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Elesta untuk waktunya. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua, wanita-wanita yang mungkin sering dipandang sebelah mata. Padahal chef aja mungkin banyak kita pikir wanita, tapi banyak pria juga. Pilot dia pria tapi wanita juga bisa. Oke, thank you so much ya Kak. Sama-sama. Sukses selalu, sehat-sehat buat anaknya juga. Keluarga Kakak diberkati. Kalau kayak gitu Maple, jangan lupa untuk saksikan Pocil di YouTube In Today TV. Saya Gisela Azaria pamit. In Today in People's Way. Bye.